Kita tahu bahwa Komnas HAM sudah memanggil pimpinan KPK beberapa waktu lalu, dan panggilan pertama dihiraukan begitu saja, dan mereka mendatangi Ombudsman Republik Indonesia, dan di sana justru mengeluarkan argumentasi yang kami anggap tidak tepat, dan juga tidak menghargai etika bernegara. Karena kita tahu Komnas HAM adalah lembaga negara juga, jadi harusnya apa yang disampaikan oleh Bapak Nurul Gufron tidak seperti itu ya. Maka dari itu kami mendorong agar esok hari pada panggilan kedua pimpinan KPK berani untuk mendatangi Komnas HAM guna mengklarifikasi isu yang selama ini menjadi konsumsi publik seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnu Arif dari Forum News Network. Pimpinan KPK kembali tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM untuk yang kedua kalinya hari Selasa kemarin. Pada tanggal 15 Juni 2021, sejumlah media memberitakan bahwa pimpinan KPK mangkir, tetapi pimpinan KPK menolak dinyatakan mangkir. Mereka katanya mempertanyakan apa urgensi dan substansi yang akan ditanyakan berkaitan dengan pemanggilan itu. Seperti kita ketahui kan beberapa waktu yang lalu, Novel Baswedan dan sejumlah karyawan KPK, yakni 75 orang KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, mengadukan pimpinan KPK Komnas HAM. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan melaksanakan tes wawasan kebangsaan dan kemudian berakibat tidak lolosnya mereka, ini sebagai sebuah pelanggaran HAM. Dan pengaduan ini kemudian diterima oleh pimpinan Komnas HAM. Pada tanggal 8 kemarin, pimpinan Komnas HAM menjadwalkan pemanggilan dari pimpinan KPK. Tetapi pimpinan KPK tidak hadir. Nah, anehnya dalam situasi semacam itu, tiba-tiba pimpinan KPK justru memenuhi panggilan dari Ombudsman Nasional. Ini yang menjadi banyak pertanyaan, termasuk juga mempertanyakan adalah Profesor Azumadi Azra. Ini salah satu dari 75 orang profesor dari berbagai perguruan tinggi yang sangat konsisten mengawal kasus tidak lolosnya 75 orang pegawai KPK dan juga pelemahan KPK. Menurut dia mempertanyakan mengapa KPK, pimpinan KPK justru hadiri Ombudsman tapi tidak memenuhi panggilan dari Komnas HAM. Setelah panggilan pertama diabaikan oleh pimpinan KPK, Komnas HAM kemudian mengirimkan panggilan yang kedua. Baik, terkait dengan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK, hari ini kami sudah menyiapkan untuk dilayangkan untuk pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK terkait dengan penanganan kasus ataupun aduan dari pegawai KPK terkait dengan tes wawasan kebangsaan, seperti itu. Untuk detailnya, hari ini kami sudah menyiapkan setidaknya ada sekitar 30 pertanyaan yang sudah kami susun untuk disampaikan pada saat pemanggilan kedua nanti. Kami harapkan bahwa pimpinan KPK dapat hadir dan juga memberikan informasi-informasi yang kami butuhkan terkait dengan membuat terangnya peristiwa ini, seperti itu. Kami hari ini melayangkan surat panggilan kedua kepada pimpinan KPK dan kepada Sekjen KPK untuk mendapatkan keterangan. Jadi begitu. Nah, kalau dalam respon kemarin dikatakan bahwa meminta klarifikasi kepada kami apa kira-kira dugaan pelanggarannya, ya ini dalam rangka untuk mencari itu. Apakah betul ada pelanggaran ataukah tidak? Kalau ada pelanggaran, pelanggarannya apa itu nanti. Gitu. Nanti ketika semua sudah selesai, kita periksa, kita baca dokumen, kita panggil ahli dan sebagainya, baru akan ketemu. Kalau sekarang ya belum bisa dijawab. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah forum pemanggilan ini harus dimaknai sebagai satu forum kesempatan dan hak. Jadi ini tradisi yang baik. Kita tidak boleh mensakwasangka siapapun. Apakah dia pelanggar HAM, dia koruptor, nggak boleh. Harus ada prosedur-prosedurnya.
Komnas HAM sedang melaksanakan prosedur itu. Pemanggilan ini harus dimaknai sebagai satu kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk mendalami, untuk memberikan informasi yang seimbang, atau bahkan dalam konteks-konteks yang lain, baik dengan kepolisian, kalau di kasus di internal kasus pidana di kepolisian, atau bahkan kasus pidana di KPK, keseimbangan informasi ini kan penting. Orang nggak boleh dinilai sebelum mereka dikasih kesempatan untuk membela diri. Seperti dinyatakan oleh komisioner dari Komnas HAM, Khairul Anam, sebenarnya ini persoalan sederhana tadi. Mereka sudah menyampaikan surat panggilan kedua dan berharap agar datang. Karena ini kan berkaitan dengan banyak hal yang mesti dipertanyakan kepada pimpinan KPK. Sebenarnya masalah ini sederhana, tidak rumit. Semua dokumennya tercatat dan terlacak. Semua kesaksian, semua prosesnya, karena ini juga proses yang bukan proses tertutup gitu ya, ini proses terbuka, pasti juga ada. Nah, oleh karenanya panggilan Komnas HAM itu harus dimaknai dengan cara, karena dokumen, kesaksian dan lain sebagainya ada, dan masalahnya juga nggak rumit, ya datang saja. Membawa dokumen-dokumen itu, membawa kesaksian, ya, dan nggak perlu ada argumentasi-argumentasi yang lain. Ayolah kita ngabdi pada kepentingan. Satu kepentingan publik yang paling kita tunggu saat ini adalah terang benderangnya peristiwa ini. Jadi informasi yang harus kita berikan kepada publik adalah informasi yang terang benderang. Semakin terang benderang peristiwa ini, semakin baik bagi kita semua dan semakin baik bagi tata kelola negara kita ke depan. Itu aja. Jadi sederhana, nggak rumit. Nggak perlu kayak uji balistik kayak di teman-teman FPI kemarin. Nggak pakai puslapor juga bisa. Catatannya ada, catatan pertemuan ada, catatan kesaksian ada. Gampang. Bagaimana bila pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan yang kedua? Aktivis dari Indonesian Corruption Watch, Kurnia Ramadana, yang banyak juga yang terus juga aktif mengawal kasus ini, menyatakan bahwa itu dimungkinkan adanya panggilan paksa. Kita tahu bahwa Komnas HAM sudah memanggil pimpinan KPK beberapa waktu lalu, dan panggilan pertama dihiraukan begitu saja, dan mereka mendatangi Ombudsman Republik Indonesia, dan di sana justru mengeluarkan argumentasi yang kami anggap tidak tepat, dan juga tidak menghargai etika bernegara. Karena kita tahu Komnas HAM adalah lembaga negara juga, jadi harusnya apa yang disampaikan oleh Bapak Nurul Gufron tidak seperti itu ya. Maka dari itu kami mendorong agar esok hari pada panggilan kedua pimpinan KPK berani untuk mendatangi Komnas HAM guna mengklarifikasi isu yang selama ini menjadi konsumsi publik seluruh Indonesia. Kalau di Ombudsman itu terkait dengan maladministrasi, maka di Komnas HAM berkaitan langsung dengan nasib 75 pegawai KPK. Sebagaimana tadi Bang Saur sampaikan, soal hak mereka tidak bisa bekerja hari ini, statusnya bisa kita katakan tidak jelas. Satu sisi SK 652 kalau saya tidak salah itu masih hidup, dan hari ini saya belum cek lagi apakah mereka 51 atau 24. Dan kalaupun mereka berangkat ke kantor, saya yakin mereka tidak bisa melakukan apapun, terutama adalah teman-teman yang bergerak di bidang penyidikan yang sedang menangani perkara-perkara besar. Yang kedua, selain dari etika antar pejabat publik, harusnya ini menjadi atensi juga bagi Presiden, karena secara administrasi KPK pasca perubahan Undang-Undang KPK berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, dan Komnas HAM adalah lembaga negara juga. Maka harusnya Presiden melihat persoalan ini dan juga menegur pimpinan KPK yang selalu mangkir kalau seandainya besok tidak menghadiri panggilan dari Komnas HAM. Soal panggilan paksa ini diakui oleh Khairul Anam memang itu dimungkinkan. Dan memang itu diatur dalam undang-undang. Komnas HAM bisa menghadirkan mereka yang dipanggil sampai 2 kali tidak hadir. Mereka bisa minta bantuan pengadilan negeri untuk menghadirkan secara paksa. Secara hukum dan kewenangan di Undang-Undang 39 memang diatur
soal panggilan paksa. Istilahnya soal panggilan paksa. Memang prosedurnya adalah memang harus melibatkan pengadilan negeri. Itu teman-teman tinggal baca aja di undang-undangnya. Nah, apakah kita akan menggunakan kewenangan itu ataukah tidak? Sampai sekarang kita masih menganggap bahwa teman-teman kolega-kolega kami KPK berniat baik untuk datang ke Komnas HAM. Nah, rupanya setelah heboh soal mangkir dan juga desakan dari berbagai kalangan ini membuat pimpinan KPK gerah juga. Mereka akhirnya mengutus biro hukumnya untuk bertemu dengan pimpinan Komnas HAM dan seperti dikatakan oleh Khairul Anam, akhirnya mereka bersedia hadir ini, yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni. Jadi besok ini mereka akan hadir. Kita akan menunggu apakah betul pimpinan KPK itu kan hadir sebagaimana janji mereka, yakni pada hari Kamis besok, pada tanggal 17 Juni 2021. Dan kalau mereka tidak hadir lagi, saya kira berlaku ketentuan tadi ya, karena diatur dalam undang-undang HAM disebutkan bahwa mereka bisa dipanggil secara paksa. Ini tentu sangat menarik kalau sampai Komnas HAM menghadirkan secara paksa para pimpinan KPK. Tapi sebaiknya tidak perlulah terjadi pemanggilan paksa semacam itu, karena ini akan menjadi presiden buruk. Apalagi kan seperti yang dikatakan oleh Khairul Anam, ini kan kesempatan dari pimpinan KPK untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. Karena ada aduan dari 75 orang karyawan KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK, dan harusnya pimpinan KPK juga berani terbuka menjelaskan kepada Komnas HAM. Dari situlah nanti diketahui apakah ada pelanggaran hak asasi manusia yang seperti diadukan karyawan KPK, atau pimpinan KPK bisa menjelaskan bahwa memang itu secara prosedur bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi pelanggaran HAM. Jadi tampaknya persoalan tidak lolosnya 75 orang karyawan KPK ini masih akan terus bergulir. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.